Halo, apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini masih di tema 1, subtema 2, dan pembelajaran yang ke-1 di kelas 3 SD Negeri Watutumo 2 bersama Bapak Guru Christian Wahyu Lasut MPD. Anak-anak, tetap belajar dari rumah ya, jaga kesehatan dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan rajinlah mencuci tangan. Nah, anak-anak, siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai masuk dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak yang Bapak banggakan, anak-anak tentu masih ingat pembelajaran pada subtema yang pertama. Kita sudah banyak membahas tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, perkembangbiakan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup akan mengalami perkembangan, ya, baik tinggi maupun beratnya. Nah, anak-anak, demikian juga halnya dengan manusia. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling mulia, tentu akan mengalami perkembangan dan perubahan. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perhatikan gambar ini anak-anak. Dari 3 gambar di atas, tentu kita sedang melihat gambar yang menampilkan perkembangan Udin berdasarkan gambar tersebut. Nah, anak-anak, mari kita lihat gambar. Perhatikan perubahan dari gambar berikut ini. Yang pertama, Udin adalah bayi yang belum dapat berjalan layaknya orang dewasa, sehingga Udin digendong ibu. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Udin bergantung kepada ibu. Perhatikan. Ya. Selanjutnya, pada bagian yang kedua terdapat perubahan dari gambar tersebut menampilkan bahwa Udin mengalami perubahan saat Udin sudah dapat bergerak maju, mundur, ke kiri, ke kanan dengan cara merangkak. Udin menggunakan kedua tangannya dan bertumpu dengan kedua lututnya. Nah, pada gambar yang kedua terjadi perubahan, bukan? Yang tadinya Udin masih digendong oleh ibu, kemudian Udin mulai mengalami perubahan. Dia mampu merangkak sendiri. Mari kita melihat pada gambar yang ketiga. Apa yang terjadi, anak-anak? Gambar yang ketiga menampilkan bahwa dari gambar kedua nampak Udin untuk belajar berjalan. Nah, pada gambar yang ketiga kali ini, Udin sudah mulai belajar berjalan dengan kedua kakinya dibantu oleh ibu. Udin sangat bahagia, gembira, sebab ibu membantunya berjalan dan dia bisa melakukan perubahan dari fase atau tahap pertama, tahap kedua, dan akhirnya dia bisa berdiri dengan kedua kakinya. Anak-anak, kita pun demikian. Saat kita belajar berjalan, kita tentu dibantu oleh ayah, oleh ibu, bahkan juga kakak. Apakah perubahan yang kita alami hanya pada gerakan berjalan? Tentu tidak. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, dari gambar berikut ini, perhatikan perubahan apakah yang dialami Udin dari gambar tersebut. Mari kita melihatnya. Saat masih bayi, sebagai pemenuhan makanan dan gizinya, Udin minum susu. Ini gambar yang pertama. Selanjutnya, pada tampilan gambar yang kedua, menunjukkan bahwa
saat bertumbuh menjadi anak remaja, maka Udin memerlukan makanan untuk pertumbuhannya, yaitu nasi, ikan, dan sayur sebagai makanan pokoknya. Manusia sebagai makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bertambah berat, serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ini. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Anak-anak, mari kita melakukan berbagai gerakan sehingga kita menjadi kuat dan tidak lemah. Nah, berbagai gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari kita akan lakukan pada saat ini. Ayo anak-anak, ikuti gerakan tersebut. Gerakan pertama, perhatikan gambar ini. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Kemudian angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian hitungan yang selanjutnya. Kita akan lakukan gerakan yang kedua. Adalah gerakan turunkan tangan, kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Selanjutnya anak-anak, kita gunakan gerakan yang ketiga. Mari kita lakukan bersama-sama. Gerakan ketiga adalah mari kita rentangkan tangan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sedikit, membungkuk dan membentuk huruf U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, gerakan kelima adalah mengacungkan tangan kanan ke depan dengan kuat, lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan keenam, gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Mari anak-anak dapat melakukan gerakan sederhana, gerakan olahraga sederhana. Anak dapat melakukan dengan gerakan yang ringan, olahraga yang ringan, sehingga tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat, dan kita bisa belajar dari rumah dengan keadaan sehat. Anak-anak, silahkan lakukan gerakan olahraga di rumah masing-masing. Ke kiri dan ke kanan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang dan ke depan. Mulai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Putar kepala dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, Pindah ganti. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, berdasarkan pengalamanmu berlatih menari kamu juga dapat menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan. Nah anak-anak, ayo kita berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian tentu baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Nah, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan, 10 ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Kalau begitu anak-anak, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Mari kita lakukan penjumlahan secara bersusun. Nah, anak-anak, kali ini ada contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nanti Bapak akan jelaskan, perhatikan penjelasan Bapak sekarang. Yang pertama, anak-anak, perhatikan ini. Tentu dalam penjumlahan dengan tanpa teknik menyimpan, tentu kita harus mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu hasil dari penjumlahan. Soal pada contoh di atas adalah 2653 ditambah 3302. Mari kita lihat dari contoh ini bagaimana cara kita menemukan jawabannya. Pertama-tama kita jumlahkan angka 2 dan angka 3. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya, jika 6 ditambah 3, tentu hasilnya adalah 9. Jika 5 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Jika 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Dengan demikian, maka hasilnya adalah 5.955.
Jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Pada kolom bilangan terdapat bilangan dengan nilai 1200. Bagaimana kita dapat mengetahui nilai 1200 dengan menggunakan tabel bangun ruang? Nah, sekarang ayo kita perhatikan. Pada tabel bilangan atau kolom bilangan 1200, kolom yang kedua kita lihat yaitu kolom ribuan. Selanjutnya yang kedua adalah ratusan. Maka jika 1200 artinya pada tabel ribuan ada 1000 atau bangun ruang yang tersusun dengan rapi, tentunya dengan baik. Dan kemudian pada ratusan ada 2 bangun yang tersusun yang bentuk ratusan, berarti di situ adalah 200, sehingga hasilnya adalah 1200. Pada bagian berikut 2900. Kolom yang kedua menunjukkan bangun ruang dengan tersusun rapi. Jumlahnya adalah ribuan, berarti kalau 2 kotak atau 2 bangun ruang tersebut maka nilainya 2000, karena satu bangun kotak ya, satu bangun ruang ini nilainya 1000 atau ribuan, sehingga kalau ada 2 jadinya adalah nilainya 2000. Selanjutnya pada ratusan kita lihat di sini ada 9 ya, berarti 900, sehingga nilainya 2900. Selanjutnya di bagian paling bawah 4100. Ada 4 bangun ruang di bawah tabel paling bawah menunjukkan kolom ribuan, berarti di situ artinya adalah 4000. Selanjutnya ratusan hanya terdapat 1, artinya itu nilainya adalah 100, sehingga nilai dari bilangan tersebut adalah 4100. Nah, anak-anak, ada kolom yang belum terjawab. Karena itu silakan anak-anak dapat mengerjakan. Apakah bilangan yang terdapat pada kolom yang belum memiliki nilai tersebut? Sekarang anak-anak dapat mengerjakannya. Berapakah nilai pada kolom bilangan tersebut? Baik anak-anak, nanti anak-anak dapat mengerjakannya setelah tayangan pembelajaran ini selesai. Kita lanjut. Dengan cara lain kita dapat melakukannya penjumlahan bersusun seperti ini, dengan cara kita mulai menghitungnya dari 0 ditambah 0 sama dengan hasilnya adalah 0. 0 ditambah 0 juga hasilnya adalah 0. 2 ditambah 9 tentu hasilnya adalah 11. Tetapi kita tidak meletakkan angka 11 di sana. Kita menyimpannya di atas angka 1 pada bagian yang paling depan. Nah, sehingga kita jumlahkan dulu 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2, sehingga 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 4100. Nah, anak-anak,
sekarang anak-anak dapat mengerjakan tugas ini didampingi oleh orang tua, wali murid yang ada di rumah. Bapak yakin anak-anak pasti dapat mengerjakannya. Tetap semangat ya, belajar dari rumah. Tetap semangat juga mengerjakan tugas. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Orang tua juga dapat menceritakan kepada siswa mengenai beberapa perubahan yang dialami siswa sejak kecil sampai kelas 3. Apakah perubahan tinggi badan ataupun perubahan berat badan? Orang tua dapat menceritakan itu kepada anak saat anak berada dan belajar dari rumah. Baik anak-anak, terima kasih hari ini telah belajar bersama Bapak Guru Christian Wahyu Lasut. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dadah.